Wanita itu memperhatikan seorang pelanggan yang hanya memakan isian pangsit dan meninggalkan kulitnya. Ia segera mendekat dan bertanya alasannya. Ternyata penduduk setempat tidak menyukai kulit pangsit yang tebal, sementara pangsit buatannya mengikuti gaya kampung halamannya. Wanita itu mengingat saran pelanggan tersebut. Sesampainya di rumah, ia mulai memperbaiki kulit pangsitnya. Ia menggilingnya semakin tipis hingga cahaya lilin bisa tembus. Namun, saat ia kembali berjualan, tetap saja tidak ada yang mau membeli pangsitnya. Lapak-lapak lain ramai pembeli, hanya lapaknya yang sepi dan dingin. Meski sudah berteriak keras memanggil pelanggan, hasilnya tetap nihil. Menjelang sore, ia memandangi lapak-lapak yang ramai dengan rasa iri. Pangsitnya sendiri sudah mulai basi. Ia menahan tangis, meletakkan pangsit di atas piring, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa ragu. Namun ia tidak menyerah. Ia membawa pangsit yang sudah ia perbaiki ke pemilik kontrakan untuk dicicipi. Pemilik kontrakan berkata, meskipun kulitnya sudah lebih tipis, tetap tidak bisa menandingi kulit pangsit wonton khas lokal. Keesokan harinya, wanita itu membawa pangsitnya ke pemilik toko wonton untuk meminta saran. Setelah mencicipi, pemilik toko mengakui rasanya enak, tetapi untuk membuat kulit setipis wonton, ia perlu menambahkan air alkali. Wanita itu pun pulang dan mencoba, namun hasilnya kulit pangsit memiliki rasa alkali dan kehilangan aroma aslinya. Saat itu matanya tertuju pada garam di sampingnya. Sebuah ide muncul. Ia mencampurkan garam ke dalam tepung agar air alkali bisa tercampur sempurna. Kali ini ia akhirnya berhasil. Saat ia kembali berjualan dengan pangsit yang telah diperbaiki, banyak pelanggan langsung berdatangan. Pangsitnya laris manis. Semua orang mengatakan rasanya enak dan menyukainya. Wanita itu akhirnya kembali tersenyum. Lambat laun, pelanggannya semakin banyak. Usahanya makin maju hingga anak perempuannya ikut membantu. Namun, hal ini menarik perhatian dan membuat seorang pemimpin geng lokal tidak senang. Mereka menuntut uang keamanan, bahkan mencoba membawa anak perempuannya. Melihat itu, wanita tersebut tidak bisa menahan diri lagi. Ia meraih pisau dapur, melindungi kedua putrinya di belakang, dan bersiap bertarung sampai mati. Pemimpin geng itu terdiam. Pemandangan itu mengingatkannya pada ibunya sendiri yang pernah melindunginya dengan cara yang sama. Tersentuh oleh keberanian sang wanita, ia memesan semangkuk pangsit. Meski enggan, wanita itu tetap menyajikannya. Setelah makan, pemimpin geng sangat puas. Ia bahkan memesan untuk semua anak buahnya. Ia tidak lagi mengganggu wanita itu, membayar pangsit, dan bahkan menurunkan biaya keamanan. Ia juga langsung memesan 500 pangsit sekaligus. Krisis wanita itu pun akhirnya teratasi. Malam itu ia bahkan mendapatkan pelanggan besar secara tak terduga. Seorang pelanggan yang sudah makan pangsitnya meminta untuk membungkus pangsit mentah. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah pangsit itu tidak akan rusak semalaman. Pria itu menjawab bahwa ia punya lemari es di rumah. Pangsit akan tetap segar jika dibekukan dan bisa dimasak kapan saja. Ide itu membuka wawasan wanita tersebut. Ia pun merancang rencana baru. Mulai hari itu, ia tidak hanya menjual pangsit matang, tetapi juga mulai menjual pangsit mentah beku dalam kemasan. Tak lama kemudian, usahanya semakin berkembang pesat. Pelanggan mengantre di depan lapaknya. Akhirnya, ia tidak sanggup lagi membuat pangsit sendirian di rumah. Ia membuka pabrik dan mempekerjakan pekerja untuk membantu produksi. Pada akhirnya, pangsit buatannya tidak hanya terkenal di daerahnya, tetapi juga merambah ke luar negeri, memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menikmati rasanya.